Bismillah wa billah wa minallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbih wa taqabihi subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa, kita duduk di majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan selalu bersama kita turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit diangkat dari kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita insyaallah. Bala dan musibah kita dijauhin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dengan kemuliaannya, karena dengan keutamaannya, karena dengan fadilahnya kita ini termasuk umat yang terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita ini tidak terpilih, tidaklah kita ini terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi titel atau pangkat atau jabatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu pangkat titel yang tidak ada duanya, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada kemuliaan lain setinggi itu umat Nabi Muhammad SAW, yang dikaruniai dengan beragam keturunannya sampai yaumul qiyamah, sampai timbulnya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi ini merupakan kemuliaan buat kita yang tidak ada taranya. Yang sama-sama kita muliakan para habaib yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, para alim ulama, para sepuh, wabil khusus keluarga besar Majelis Ta'lim Bani Jailan yang mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Di sini disebutkan tentang bagaimana kita ini selaku umat Nabi Muhammad yang tadi saya sebutkan begitu beruntung. Tapi ternyata kita ini selaku umat Nabi Muhammad banyak salah jalannya, banyak tidak tahu terima kasihnya, banyak tidak tahu balas budinya. Kenapa begitu? Di dalam riwayat disebutkan dari Abi Hurairah ini pada suatu masa lagi duduk di pasar. Dia sampai di pasar, dia bilang kepada orang-orang pasar ini, ma'ajazakum, katanya, apa ini yang mencegah kalian? Apa yang menjadikan kamu ini gak mampu, katanya. Wa madaka ya Abu Hurairah, maksudnya apa ini Abu Hurairah? Qala daka miratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. Itu warisannya Nabi dibagikan. Kok kamu sekalian malah asik di sini di dalam pasar gitu? Kebingungan nih orang-orang pasar. Ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Kenapa kamu enggak pergi dan ambil bagian kalian dari situ, katanya. Lalu mereka bertanya, "Wa aina huwa?" Di mana itu? Dibaginya di sebelah mana? Di condet, di balik kambang apa di mana gitu. Akhirnya fil masjid, katanya. Di masjid. Fa kharaja sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Wah, buru-buru nih. Orang ahli pasar nih buru-buru pergi ke masjid. Abu Hurairah nungguin tuh di pasar, ya kan, ditungguin aja sama Abu Hurairah. Sampai akhirnya balik lagi. Waktu balik kayaknya kecewa nih mukanya nih. Oh, gimana nih kamu gitu? Ngedumel dah gitu. Waqala lahum malakum, kata Abu Hurairah. Ada apa nih? Kenapa pada ngedumel gitu? Faqalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjid padakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Kami udah datang ke masjid, ya kan? Saya ngelihat pelangak-pelongok kanan kiri dalam masjid, kok nggak ada yang dibagi-bagi? Maksudnya gimana sih? Wah, ini Abu Hurairah bohongin kita nih kayaknya. Waqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahada? Gitu. Apakah kamu ini tidak melihat seseorang di situ? Katanya. Qalu bala. Iya, kami melihat. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an
Qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Iya, kami melihat di dalam masjid di situ ada kaum, ya kan, kumpulan orang lagi sholat. Yang satu di sini kaum lagi baca Al-Quran. Yang satu di sini lagi saling mengingatkan kita antara halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum fadzalika miratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian semua. Itulah sebenarnya warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu ninggalin harta apa ninggalin ilmu sebenarnya? Rasulullah SAW ninggalin ilmu buat kita. Nah, kita ini di Majelis Taklim, kayak model di Majelis Taklim Baini Jalan ini, kita bahas tuh itu berarti kita sekarang ini lagi ambil bagian kita daripada warisannya Rasulullah SAW. Berarti selama kita duduk ini banyak nggak itu kita dapat bagiannya? Banyak. Pertama kita baca salawat itu Simtud Durrar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wali besar yang ketemu Rasulullah SAW langsung secara nyata, nggak pakai acara dalam mimpi lagi. Kita boro-boro dalam mimpi. Nah kalau ditanya, emang bisa ketemu Rasulullah SAW dalam mimpi? Apa namanya nih secara nyata? Ya udah, baca aja selawat dulu, jangan kebanyakan baca, gitu istilahnya. Selawatnya kagak, masuk ke majelis taklimnya kagak, ngomongin masalah mimpi jumpa Rasulullah. Ntar dia ngarang lagi. Waduh, kemarin saya setelah saya selama 30 hari puasa dikali mana kali apa ini? Kali Ciliwung, tiba-tiba datanglah satu makhluk katanya. Iya, bercahaya terang benderang. Oh iya, bagaimana? Terus dia bilang, saya adalah Jibril. Waduh. Terus dia bilang, kamu mulai sekarang saya angkat jadi nabi. Wah, jadi nabi saya. Tuh bodoh nggak? Ini gara-gara nggak belajar nih. Gara-gara kagak belajar. Kalau kita belajar nih, sebut nama Allah aja, katanya kita ini bertuhan kepada Allah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini kita menyebut nama Allahnya aja masih banyak yang salah. Contoh, hurufnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Alif, lam, ha. Jadi Allah. Jangan diganti Allah. Nah, masih banyak kayak begitu. Ente gimana ntar Rabu malam Kemis di pengajian Remis tuh, Rabu malam Kemis di majlisnya Bani Jelang nih. Ente mau datang nggak? Oh, insya Allah saya mau datang. Betul nggak besar ya begitu? Jangan ente ganti tuh musuhnya alif, lam, ha. Ente ganti alif, lam, ha. Bagaimana mau kenal Allah kalau begitu caranya? Wah, giliran ngomong aja. Wah, kita nuntut ilmu nih. Iya, nuntut ilmu apa? Nuntut ilmu amalan. Iya, amalannya bagaimana? La ilaha illallah. Salah kagak itu? Jadi aneh dapat amalan nih, amalan torekot katanya. Iya, apaan tuh? Ngomong torekotnya aja kita pensetilnya mulutnya. Salah, jadi rusak nih urusan torekot jadinya. Gimana itu? Iya, aneh diajarin tuh ya latifu. Hah? Apa dengar? Ya latifu, iya. Jadi bacanya berapa? Anu baca 16.644 kali. Banyak juga kagak memeniran mulutnya. Gimana coba baca? Ketipu ya. Ente lama-lama ya ketipu akhirnya. Itu iblis demen tuh godain yang model begitu tuh. Ketika dia salah makharijul hurufnya, mulai datang iblis, mulai datang jin, godain dia itu. Ini tumben yang ngaku nabi, yang ngaku giliran dajjal gak ada ngaku. Saya anaknya iblis. Saya diutus ke sini untuk merusak. Ada nggak yang begitu? Kan nggak ada, orang kabur. Ini orang ngaku nabi, orang ngaku wali, kebanyakan sekarang ini ngapain? Fulus, apalagi mau maulid nih. Ntar ya Hanuman jeduk dah. Mobil orang coret-coret, kewan sehat gitu. Kebukin. Diniru-niru begitu, kita niru-niru mau dicoret mobil orang, ya masuk polisi itu. Parah. Kita ngaku kadang-kadang ini kita hadir majelis taklimnya itu yang kita tuju apaan? Yang kita tuju nih apa yang kita mau dapat di situ? Sekarang nih harusnya kita perhatikan makharijul huruf kita dulu nih. Masih banyak yang salah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa salah? Salah. Karena nggak pakai hak gede begitu, pakainya hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak.
Ya kan? Alhamdulillahirabbil ngalamin. Bener salah tuh? Kan masih banyak yang salah begitu. Tapi udah kebiasaannya bagaimana? Ya diusahakan terus ditahsin sampai bener. Jadi nggak berubah maknanya itu. Jadi nggak apa namanya nih? Artinya itu tepat. Dari situ Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Dia bilang, Beb, kan yang namanya manusia kan bagaimana hatinya, Beb? Iya nggak? Mohon maaf nih ya, baper ente. Bawa hati, iya kan? Kalau misalnya hati udah benar, berarti ucapannya juga benar. Berarti makharijul huruf yang keluar itu bacaan di mulut kita harus benar nggak? Harus benar, harus tepat. Baru ngomongin masalah hati. Jelas langsung. Beb, saya baca begitu ajaib aja. Iya, jin godain ente itu. Iya kan, iblis godain dia. Bacanya salah nih, Beb. Anda baca saya qul huwallahu, saya balik deh. Ya kan baca qul huwallahu bagaimana tahu saya balik sama dia. Tapi saya jadi sakti, Beb. Saya ini sakti apaan ini? Mau jalan di atas air begitu. Ya ilahi rabbi, kok jalan di atas air? Iya kan gonggok yang kita perhatiin tuh dia jalan teng gitu ya kan. Sering main dirawat tahu. Ya kan giliran begitu aja mau jalan di atas air biar dikata hebat. Mohon maaf, yang namanya wali ini kalau diketahui keramatnya itu seperti orang perempuan diketahui haidnya. Ini orang perempuan nih kalau haidnya ketahuan gitu istilahnya nih dia pakai bantalan. Putek. Ente bisa sebut merek sih lagi-lagi. Apa sih namanya? Tambelan dah, pembalut. Tambelan. Lagi tamban kan. Udah. Potong. Dekat. Jadi pembalut, iya kan? Misalnya enggak pembalutnya bocor, kira-kira malu kagak ini perempuan? Malu ketahuan. Nah, begitu juga seorang wali. Begitu ini kagak. Nih ya. Lihat ini. Apa maksudnya? Nih di situ nih aneh lihat tuh ada makhluk gitu kan, gede besar, mulutnya gosok. Siapa ini? Takut dah. Ya kan? Kita lihat agak kelihatan, wah itu berarti masih ketutup. Masih ketutup. Epret. Lalu doang sih yang lihat, lu aja yang serem. Ini kita ini bodohnya ini. Kalau nggak mistik begitu majus kita nggak datang. Ya kan giliran mistik, pada datang tuh akhirnya ditipu. Ya kan banyak banget ditipu. Kemarin tuh ada di daerah Jakarta Barat begitu, dia ngomong ke muridnya lagi sakit, dia bilang, kalau mau tahu, saya ini temenan sama malaikat maut. Waduh serem. Dia terus bagaimana? Jadi waktu kamu sakit itu, kamu sebenarnya udah mau mati. Jadi malaikat maut itu datang saya cegah. Alhamdulillah, wallah, dia orang ngomong baca Bismillahirrahmanirrahim ini melepetan. Mau ketemu malaikat maut, kan juga kalau ketemu malaikat maut sekalian mati gitu. Ngomongnya gaib-gaib aja gaib-gaib. Aneh bilang yang kelihatan aja ente kagak bisa handle. Begitu. Nah lu kemana-mana masih pakai motor. Iya kan, motornya yang dienggol lagi. Gecok gitu. Orang udah pakai ininya dia masih enggol aja, betisnya udah kayak la ilaha illallah, udah gitu temenan sama malikul maut gitu. Aduh, ini orang menghayal. Saya puasa 3 tahun berturut-turut nggak pernah batal. Terus puasa itu kan ibadah rahasia. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam riwayat itu memasukkan hamba-hambanya yang sering puasa itu ke dalam surga melalui apa namanya nih? Pagar-pagarnya, lewat pagar-pagar gitu, nggak lewat pintu. Kenapa Allah masuknya secara rahasia? Karena mereka ibadah kepada Allah secara rahasia. Apa itu? Puasa. Kita udah puasa nih, ya kan? Udah rahasia itu ibadahnya. Giliran pas mau buka puasa diambil handphone. Trek, buka puasa yuk. Gitu. Jadi buka puasanya apa? Pacar Cina nyombong. La ilahi rabbi. Condet banyak pacar Cina ya? Iya. Ramai di situ. Ya kan, udah asik ya kan?
dia sholat malam enak, nggak ada orang yang lihat, itu kan alhamdulillah nggak jadi riak gitu, iya kan? Dia bangun tidur, dia selfie dulu, sholat malam dulu, cerai. Diri, masya Allah, taqabbalallah. Rusak kagak tuh? Dia rusak ibadah begitu. Dilihat-liatin orang mulu, dipejengin orang. Udah zaman sekarang modelnya aplikasi, ya Allah, anak perempuan kita jagain. Ya kan di pinggir jalan begitu. Udah nggak tahu malu digodain. Astagfirullahaladzim, dilihatin orang begitu. Mbah lo. Ditanya, ngapain sih lo Neng? Istilahnya kok begitu-begitu depan handphone. Ini mah ada aplikasi mah katanya. Iya bagaimana itu? Kalau kita banyak lope-lopenya tuh mah. Kalau banyak lope-lopenya tuh mah, kita bisa dapat duit tuh. Nikmatnya baru kira pas dapat duit, oh ya Neng berarti begitu Nengnya. Disetujuin. Bukan ikutan lagi maknya. Ayo Neng bagaimana Neng sekarang? Ya Allah Rabbi, kacau kagak itu dunia. Gitu. Nah kita giliran ngomongin warisan ya nggak ada bedanya. Kan di situ dibilang tuh warisan lagi dibagiin di masjid. Kita nih di sini di Indonesia, ya kan? Nih mayat masih celentang itu udah ngomongin warisan, bener kagak? Gua gak mau tahu ya, kontrakan yang disuruh punya gue tuh. Kan dia bilang, apa ya, mobil bapak tuh yang itu tuh punya gue. Ada apa nih? Bapaknya masih celentang di situ. Banyak nggak yang begitu? Lo banyak banget, udah pada ribut ngomongin warisan. Giliran harta dunia, warisan dunia daripada perebut. Giliran warisan Rasulullah SAW gak ada mau ngambil. Bagaimana itu? Padahal nih kita nih duduk sebentar aja nih, kita dengerin nih, kita nuntut ilmu, kita talim, itu lebih baik cara dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk sesaat aja. Duduk sesaat di majelis salim, kayak apa ya? Kayak ibadah nih, sholat 1000 rakaat. Aneh mau tanya, ente bisa sholat 1000 rakaat? Tanya. Hah? Lu gue kata orang untuk sholat tarawih 23 aja imam baca surat yang anehan dikit aja bener ngedumel. Coba nih imam baca nih selain anak kumut gitu. Baca surat apa nih imam nih? Kita udah seudon duluan. Panjang. Panjang nih urusan nih. Begitu. Itu tuh kita tuh begitu tuh. Kita gak sanggup sholat 1000 rakaat. Ya bagaimana? Nih ada majlis Bani Jailan setiap Rabu malam Kamis. Setiap hari Selasa ada juga baca Al-Drobah Saudan. Datang. Ente kagak sanggup 1000 rakaat kan? Datang ke majlis duduk. Diempanin juga ente kasih minum. Diempanin gak? Diempanin gak? Tuh kan bila ngomong diempanin Betawi kayaknya kelas kemana ya? Lah dikata burung emprit kali kita. Nah, warada anna dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu man la yuhib. Wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Jadi dalam riwayat itu bahwasanya dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dicintainya ataupun yang tidak dicintainya. Jadi biarpun orang mukmin ataupun orang kafir, Allah Subhanahu wa taala kasih aja dunianya. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malah lebih-lebih kadang orang kafir ini lebih kaya dari kita. Terus kita ngeluh gitu. Kok Allah kasih ya? Itu kayaknya dia nggak pernah sholat dah kayaknya. Kok kaya-kaya aja dah. Ini saya hadir majelis salim tiap hari dikasih supaya rezeki lancar. Iya kan? Kok kagak gol-gol nih istri saya ini. Bagaimana ya? Gitu. Kalau misalnya ada orang sholat kagak, puasa kagak, hadir taklim kagak, tapi duitnya ngalir terus gitu, aja rezekinya, mobilnya bagus-bagus, itu istidraj namanya. Keajaiban di luar daripada kebiasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang tukang maksiat. Itu istidraj namanya. Jadi ada cerita nih, ini orang miskin bener kan? Kalau miskin zaman dulu nih nggak kayak miskin zaman sekarang. Miskin zaman sekarang kuota masih ada. Dia bilang miskin. Ya, nggak ada duit nih, cuman seragaman lancar, ya kan, YouTuber lancar. Dia bilang nggak punya duit bagaimana sih, saya bingung lah jadinya. Nah, di zaman dulu tuh kalau nggak punya duit nggak makan berarti berhari-hari. Nah,
Ini orang miskin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya kan beri saya, tambahkan saya rezeki, tambahkan saya harta begini. Tiap malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai malaikat Jibril melihat nih hamba kayaknya kesian gitu. Malaikat Jibril sampai ngomong sama Allah, ya Allah kasih dah nih orang. Habis begitu. Ya kan tiap malam dia doa begitu, ya Allah makan kagak, apa kagak, anak bininya begitu teletekan mana-mana. Terus gimana? Allah apa jawabnya? Kalau saya kasih dia harta, saya nggak ada alasan dia buat masukin surga. Jadi dengan miskinnya itu masuk surga. Abadal abidin masuk surga itu orang. Cuma di dunianya miskin. Ini kagak. Ente dunia mau kaya, ini mau masuk surga. Ibadahnya ente nih dengan keadaan orang-orang dulu nih salafun saleh, mana lebih baik? Kalau untuk urusan ilmu udah jangan ngomongin ilmu, udah ada apa-apanya kita. Ibadah kita ini apa ya gitu? Nggak ada dibandingkan dengan orang-orang alim zaman dulu. Ya ilahi rabbi, jauh. Nah jadi yang namanya dunia itu Allah Subhanahu wa taala kasih aja itu, baik kepada yang dicintainya ataupun yang tidak dicintainya. Tapi kalau masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala nggak berikan kecuali dengan kepada hamba-hambanya yang baik-baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini semua yang hadir pada malam hari ini nih, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala bukan? Pilihan Allah. Hadir ke majelis taklim ikut. Jangan kita ini jadi orang-orang yang mahrum. Apa itu mahrum? Ada kebaikan di situ tapi kita nggak ambil bagian. Tuh, serem nggak ya? Serem. Lanjut kagak nih? Hah? Lanjut udah pada lapar. Tempanin kagak ya? Cemas ini. Lagi cemas. Harap cemas. Nah, di sini nih kita tambahin lagi, lanjut sedikit. Pernah nih Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu yaqul tara'ani nurun 'azimun mala'al ufuq thumma tadalla fihi suratun tunadi. Pernah sekali waktu saya ini didatangi oleh satu cahaya yang begitu terang benderang. Turun tuh dari langit, ya kan, mendekat kepada beliau ini. Terus bicara ini cahaya, ya Abdul Qadir, ana rabbuka. Wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu, kata itu kata. Wa qad halaltu lakal muharramat, katanya. Dan telah aku halalkan apa yang telah aku haramkan kepadamu. Waduh, ya kan Pak Guntur, saya lain, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Pergi engkau wahai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu cahaya yang terang gemilang tadi ini berubah jadi asap gelap. Nah, kemudian berkata itu asap yang gelap ini, ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbika wa fiqhika bi ahwal munazalatika wa laqad adlantu bi mithli hadhil waqi'ah 70 min ahli tariq. Wahai Abdul Qadir, kamu ini selamat daripada godaanku karena ilmumu, karena fikihmu. Nah, telah aku tipu ini lebih dari istilahnya itu 70 orang daripada ahli tarekat dengan keadaan seperti ini. Nah, kita ini berzikir pun harus ada ilmunya. Berzikir itu harus ada ilmunya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita baca Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzala. Semuanya itu mesti pas. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ini kagak. Idza zulzilatil ardu zilzala. Apa yang lu jilat? Ya itu dia jilat. Apaan? Kan rusak begitu. Beda nggak maknanya itu? Ya hancur, bukan berubah lagi itu mana. Nah makanya itu bukannya so imut, habis so imutnya indah. Emang begitu harusnya. Wa yadhabu ilal madrasati, kan enak.
Ini kagak adanya dibilang wah selimut tuh aku di lidah gigit-gigit begitu. Bukan, emang begitu cara ngucapinnya. Ida zulzilatil ardu zilzalah, bukan ija zulzilatil. Semuanya dipakai jim. Salah. Nah, yang namanya ilmu itu seperti makanan ruh buat kita, makanan buat batin kita. Kita ini sehari makan berapa kali? Woi, makan berapa kali sehari? Mau tanya nih. 3 kali nih, itu yang ketahuan ya. Yang ketahuan 3 kali, pagi-pagi sarapan nasi uduk. Ya kan, jam 7 deh tuh. Ya kan, setengah 7 sarapan nasi uduk. Entar umur ayam. Ntar jam 9 ya kan, ngemil. Ya kan, mie instan, gondel, paham bener. Ya kan udah 2 kali tuh. Jam 12 habis zuhur makan siang. Wow, udah gitu ngoceh lagi, udah waktunya makan siang nih. Ya kan, ntar jam 3 mie ayam. Mie ayam. Ntar jam 7 udah waktunya makan malam, makan lagi. Ntar jam 9 malam makan lagi. Berapa kali makan? Waduh, banyak bener. Ya kan, jadi yang ketahuan. Nah, kita ini ilmu nih, roh kita juga begitu. Kalau kita nggak kasih makan tuh roh kita, batin kita, ya mati. Nah, kita ke majelis sehari cuma seminggu sekali, giliran makan 7 kali sehari. Ayo, beda jauh gak? Lah beda jauh tuh, makanya kita mesti hadir sering-sering di majelis ilmu, majelis taklim, majelis maulid, dan di dalam di situ kita banyak apa namanya ini, banyak terima manfaat yang tidak ada duanya. Jadi insya Allah nanti setelah ini kalau memang mau tanya jawab silakan, kita duduk lagi sambil santai. Tapi untuk yang majelis resminya ini ya kita sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.